Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan berjumpa di hari yang mulia ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu para hari, penghulu hari-hari dalam sepekan. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji isi dari kandungan buku mendulam pahala di bulan Dzulhijjah. Dan tentunya dari bentuk pengamalan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segenap pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami, dan secara khusus yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ali Farman atas segala kemudahan dan kesempatan yang diberikan. Dan juga saya bersyukur kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk orang yang meraih keutamaan dari sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka'ajri fa'ilihi." Siapa yang memberi atau yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakannya. Dan juga saya berharap semoga kita semua digolongkan dari orang yang menuai kebaikan dari sabdanya, man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Dan terhadap kita semua yang hadir di majelis ini, semoga ini tercatat sebagai amalan yang salih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatkumur rahmah wa haffatkumul malaikah wa dzakarakumullahu ta'ala fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Ya, terkait dengan sebuah karya yang ditulis oleh seorang manusia, tentunya tidak akan lepas dari kekurangan ataupun kesalahan. Tapi cukuplah bagi seorang yang menulis, apalagi dari metode penulisan ini memang sekedar hanya dikumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis dan apa yang disimpulkan oleh para ulama dari berbagai madhab fikih akan pembahasan yang kita bahas di dalam buku ini. Dan adanya kekurangan ini tentunya adalah suatu hal yang biasa dan tabiat dari manusia, dan mungkin saja ini akan diketemukan di dalam buku yang ditulis ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Ali Farman atas usulan-usulannya dan juga beberapa pembahasan yang beliau isyaratkan. Alhamdulillah sudah dibahas dalam buku ini terkait dengan masalah mencicil hewan kurban. Sebagiannya masih dalam kategori
belum dilunasi. Ini akan kita bahas nanti tentang masalah berkurban, apakah boleh orang berhutang untuk berkurban. Juga terkait dengan masalah memindahkan atau untuk misalnya di masa ini apabila ada bencana dan lainnya, ya harta atau uang untuk kurban itu dialihkan kepada hal yang lain. Maka ini terkait di dalam banyak pembahasan. Tadi saya bahas di sini di satu sudut tentang masalah yang mana lebih afdal antara berkurban atau bersedekah dengan nilai kurban itu. Dan ini akan dijelaskan di dalam buku ini. Juga terkait dengan masalah cacat-cacat. Sebenarnya bukan seluruh cacat atau tidak setiap cacat mutlak dikatakan tidak syah pada hewan kurban. Tapi ada cacat-cacat tertentu, dan ini insyaallah taala akan kita uraikan. Kemudian terkait dengan masalah yang disyaratkan oleh beliau di halaman 92 dan seterusnya dari beberapa etika bagi orang yang berkurban, di mana di halaman 93 hingga 95 hanya disebutkan 7 poin tanpa disebutkan dalil-dalil. Ya, memang karena 7 poin tersebut adalah kesimpulan dari dalil. Jadi saya sudah sebutkan 2 hadis, fikih dari 2 hadis ini saya uraikan dalam 7 poin. Ya, jadi 7 poin itu adalah fikih dari 2 hadis yang saya sebutkan. Ya. Dan bentuk uraiannya memang saya sengaja di dalam buku ini saya meringkas. Sebab terus terang di banyak pembahasan yang terkait, apalagi pembahasan ini rangkaian dari buku-buku di berbagai mazhab fikih dan rangkaian dari ucapan ulama hadis yang menjelaskan hadis-hadis tentang fikih kurban. Ini tentunya pembahasan yang sangat luas dan saya berusaha untuk mengedepankan kepada pembaca tentang inti dari pembahasan tersebut, kesimpulan yang kuat yang bisa diamalkan. Ya, sebab itu maksud dari belajar ada kesimpulan dari sebuah pembahasan dan yang diamalkan, dan pengamalannya tersebut dibangun di atas dalil. Pengamalannya tersebut dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya pertemuan kita ini lebih pantas disebutkan sebagai kajian buku atau pembahasan terhadap buku. Ya, sebab kita akan sama-sama mengambil faedah dari buku ini, apa-apa yang kita akan jadikan sebagai bekal insyaallah taala untuk menyongsong bulan Dzulhijjah yang insyaallah taala sebentar lagi akan kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan inayahnya kepada kita semua, memberikan keberkahan, rahmat dan hidayahnya di dalam kehidupan, di dalam beramal dan di dalam segala perkara. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sesungguhnya Allah telah memuliakan umat Islam dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan. Hari-hari kehidupan mereka telah ditata sedemikian rupa dengan berbagai syariat ibadah sehingga menjadi lahan ketaatan yang sangat indah dan hari-hari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dalam keadaan ia beriman, ia seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, thayyibah ini, hayatan thayyibah, bisa diartikan kehidupan yang baik, bisa diartikan kehidupan yang indah, dan bisa diartikan kehidupan yang bahagia. Jadi Allah menjamin siapa yang beriman dan beramal salih, Allah jamin untuknya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari amalan yang telah mereka kerjakan. Syariat Islam telah menjelaskan berbagai ketentuan ibadah dalam sehari dan semalam. Apa saja ibadah sehari dan semalam sudah diterangkan. Salat 5 waktu, zikir yang dibaca setelah salat, salat sunnah setelahnya, demikian pula zikir yang di pagi dan sore, pagi dan petang,
Kemudian ibadah-ibadah diatur di dalam sehari dan semalam. Semuanya ada aturannya. Ada juga ibadah yang terkait dengan waktu-waktu tertentu dalam sepekan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa sehari, berbuka sehari, puasa Daud. Iya. Dan ada ibadah-ibadah yang diatur di dalam sepekan. Demikian pula diatur ibadah-ibadah yang terulang dalam setahun. Ya. Jadi selama setahun penuh, seluruh hari-hari kehidupan seorang muslim itu dilalui dengan syariat-syariat yang agung. Maka sangatlah penting bagi seorang muslim untuk mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan pada hari-hari yang terus bergulir bersamanya dalam setahun, agar waktu-waktu dan saat-saat kehidupan ini bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu hal yang melandasi kenapa buku ini ditulis, agar supaya buku ini menjadi panduan bagi kaum muslimin untuk menghadapi bulan Dzulhijjah. Ya, apalagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah akan kita sebutkan pembahasannya. Dialah hari-hari yang oleh sejumlah ulama dikatakan lebih afdal daripada hari-hari di bulan Ramadan. Lebih afdal daripada hari-hari di bulan Ramadan. Dan ini akan datang pembahasannya. Saya hanya ingin mengisyaratkan bahwa pembahasan di bulan Dzulhijjah ini penuh dengan keagungan. Hal yang penting untuk kita ketahui agar jangan sampai ya, ibadah-ibadah atau pahala-pahala yang sangat agung itu luput bersama kita. Padahal ibadah itu bisa kita raih dengan sangat mudahnya apabila kita mengetahui tuntunan-tuntunan yang dijelaskan di dalam bulan Dzulhijjah ini. Maka buku ini berisi penjelasan tentang apa yang akan dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9 yang disebut dengan nama Hari Arafah, tanggal 10 yang disebut dengan nama Yaumun Nahar atau Idul Adha. Demikian pula tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah yang disebut dengan nama Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Ini kita akan jelaskan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Berhubung di dalam Dzulhijjah ini ada ibadah yang sangat agung yang diutamakan di hari-hari ini. Dijelaskan keutamaannya, pensyariatannya, hikmah-hikmahnya di dalam berbagai ayat. Maka saya mendahulukan pembahasan tentang berkurban. Sebab ini adalah ibadah yang dengannya ada Idul Adha itu. Dan dia disebut sebagai Idul Adha terkait dengan kurban. Terkait dengan kurban. Dan nama-namanya semuanya terkait dengan kurban dan penyembelihan. Yaumun Nahar juga nama lain dari Idul Adha, itu artinya hari penyembelihan. Hari penyembelihan. Maka saya dahulukan di sini pembahasan tentang berkurban. Karena itu di halaman 18 saya jelaskan tentang syariat berkurban. Bahwa berkurban adalah hal yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta tergolong simbol Islam yang disepakati oleh para ulama akan anjurannya. Dalil dari Al-Quran yang mensyariatkannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau, beribadat kepada Rabbmu dan bernaharlah, dan hendaknya engkau menyembelih. Ini ayat di surah Al-Kautsar. Kalau kita lihat satu surah ini, semuanya penjelasan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengungkit nikmatnya yang besar kepada Rasulnya. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguhnya kami memberi kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini penafsiran yang paling masyhur di kalangan ulama tafsir adalah sungai di dalam surga. Ada yang menafsirkannya atau telaga dalam surga. Ada yang menafsirkannya bahwa dia adalah telaga di padang mahsyar. Ya, dan khusus untuk telaga di padang mahsyar ada puluhan hadis yang menjelaskannya. Dan Nabi diingatkan akan nikmat Allah yang sangat besar. Engkau diberi Al-Kautsar. Maka untuk mensyukuri nikmat ini, Allah perintah kepada Nabi-Nya, "Fashalli li rabbika." Maka salatlah engkau karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah kamu. Hendaknya kamu menyembelih. Iya. Salat di sini memang umum konteksnya,
Dan sebagian ahli tafsir menafsirkannya salat Idul Adha. Ya, sebab dia dikaitkan dengan penyembelihan. Dikaitkan dengan penyembelihan. Dan salat itu adalah ibadah yang sangat agung. Jadi secara umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli tafsir, bahwa ayat ini adalah penjelasan tentang syariat menyembelih. Ya, dengan perintah Allah, wanhar, dan hendaknya engkau menyembelih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuki, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah. Dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepadanya. Perhatikan bagaimana penyembelihan dimasukkan di urutan setelah salat. Ya. Dan Nabi diperintah untuk mengumumkan ini akan kemurnian ibadah atau memurnikan peribadatan kepada Allah di dalam jenis-jenis ibadah ini. Dan dikhususkan penyebutannya adalah kurban. Maka ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Dan dari hal yang menambah keagungan ibadah kurban ini, dia adalah syariat yang disyariatkan bukan hanya di tengah umat Islam. Dia adalah syariat yang telah ada pada seluruh agama. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 34, saya sebutkan ayatnya di halaman 20. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. Dan setiap umat itu kami telah syariatkan penyembelihan kurban kepada mereka. Jadi setiap umat disyariatkan penyembelihan kurban supaya mereka itu menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Ya, kemudian Allah berfirman, maka yang kalian sembah hanyalah sembahan yang satu. Kepadanya lah hendaknya kalian berserah diri. Iya. Kemudian dari syariat kurban ini dan keutamaannya, dia dipasang sebagai simbol Islam yang utama. Dipasang sebagai salah satu simbol Islam yang utama. Allah berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair." Dan unta-unta itu, unta salah satu hewan ternak yang syah sebagai hewan kurban. Unta-unta itu kami telah jadikan. Ya, di sini dikhususkan unta saja yang disebut sebab dia adalah yang terafdal dari seluruh jenis hewan kurban yang ada. Dan unta-unta itu kami jadikan bagi kalian sebagai syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah. Ya, yang namanya simbol itu adalah sesuatu yang dinampakkan, hal yang paling ditonjolkan dan dibanggakan. Ya, dia adalah simbol Allah. Lakum fiha khair, untuk kalian di dalam kurban itu khair, ada kebaikan. Di sini ada keindahan makna dalam bahasa Arab. Kata khair tidak memakai alif lam. Itu artinya dia adalah nakirah, menunjukkan makna luas, kebaikannya luas, tidak ada batasannya. Jadi kurban ini dijadikan sebagai simbol Allah. Bagi kalian dalam kurban ada kebaikan. Bagi kalian dalam kurban ada kebaikan yang tidak ada batasannya. Ini sebagian dari ayat, dan saya akan terangkan lagi ayat-ayat lain di penjelasan tentang hikmah-hikmah berkurban. Saya akan sebutkan di sini beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Nabi mencontohkan kurban ini dengan ucapan beliau. Kata beliau, "Man dzabaha qabla as-salat fa innama dzabaha li nafsihi, wa man dhahaba ba'da as-salat faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Kata beliau, siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia hanya menyembelih untuk dirinya, tidak syah sebagai kurban kalau disembelih sebelum salat. Dan akan datang nanti penjelasannya bahwa kurban itu ada waktunya. Kapan disembelih, sebelum waktunya atau setelah waktunya, tidak syah sembelihannya. Dan kemudian kata Nabi, siapa yang berkurban setelah salat, yaitu sudah masuk waktu, maka telah sempurna nusuknya. Ya, dianggap sebagai nusuk. Telah sempurna nusuknya, sembelihannya, dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Perhatikan bagaimana kurban dianggap sebagai sunnah kaum muslimin. Ya. Kemudian dari perbuatan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau menyembelih 2 kambing jantan amlah. Ya. Amlah ini
kambing yang berbulu putih hitam. Ya, tapi bulu hitam, bulu putihnya lebih mendominasi. Dan sebagian ahli bahasa ada yang mengatakan amlah itu artinya kambing putih dan bersih. Ya, yang betul-betul putih. Ya, jadi beliau menyembelih dengan 2 kambing jantan amlah yang bertanduk. Ini kambing yang sangat dipilih oleh Rasulullah SAW. Dan perhatikan pentingnya, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Rasulullah menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Zabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih dengan kedua tangannya. Iya. Kemudian dikatakan zabahakuma biyadihi. Beliau menyembelih dengan kedua, atau beliau menyembelih kedua kambing itu dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar. Ya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Ya, dan ini akan kita sebutkan dari etika di dalam penyembelihan, seorang membaca basmalah dan bertakbir. Ya. Dan juga Rasulullah SAW menetapkan benarnya perbuatan kurban ini. Ya. Dalam penetapan beliau itu dipahami dari hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali bahwa Rasulullah SAW dia bersabda, "Man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanahu." Jadi ada seorang sahabat yang menyembelih. Ya. Dan dia sembelih sebelum Nabi selesai salat. Begitu Nabi selesai salat, beliau melihat sembelihan tersebut sudah disembelih, maka beliau berkata, "Man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya disembelih kambing di tempatnya atau sebagai gantinya. Wa man lam yakun dzabah, dan siapa yang belum menyembelih, falyadhbah ala ismillah, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi Nabi membenarkan perbuatan para sahabat di dalam melakukan kurban ini. Ya. Menguraikan tentang dalil-dalil akan syariat kurban saya kira adalah hal yang panjang, dan ini juga adalah hal yang telah dimaklumi. Ya, di halaman 25 saya terangkan tentang beberapa hikmah di balik syariat berkurban. Dan penjelasan hikmah-hikmah ini yang saya inginkan dengannya adalah supaya kaum muslimin dan muslimat itu lebih serius di dalam menjalankan ibadah kurban ini. Ya. Dan lebih menyadari bahwa kurban ini, berkurban ini betul-betul kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, dan kesempurnaan di dalam keagamaannya. Saya terangkan di sini beberapa hikmah. Di antara hikmah-hikmah tersebut, yang paling utama adalah menegakkan peribadatan kepada Allah. Ya. Sebab berkurban adalah lambang tauhid. Adalah lambang tauhid. Lambang memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah bacakan ayat, "Qul inna salati wa nusuki." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin la syarika lahu, adalah untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Jadi disebutkan lillahi rabbil alamin, untuk Allah tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, ya, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Ya, jadi dikatakan tidak ada syarikat baginya. Maka ini hikmah yang di antara hikmah yang paling agung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berkurban adalah ibadah yang agung bila disertai dengan takwa dan keikhlasan. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Daging-daging dan darah unta itu sekali-sekali tidak dapat mencapai Allah. Maksudnya tidak sampai kepada Allah, ya. Akan tetapi ketakwaan dari kalian yang dapat mencapainya. Ya. Jadi daging kurban, darah unta yang disembelih itu, ya, itu hanya sampai pahalanya apabila disertai dengan ketakwaan. Maka ini adalah ibadah yang melatih kita semua untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dari hikmahnya, berkurban ini adalah lambang kesyukuran seorang hamba kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Telah diingatkan tadi di khutbah betapa pentingnya bersyukur terhadap nikmat, dan kufur terhadap nikmat ini adalah hal yang bisa mendatangkan musibah dan malapetaka. Dan di sini perlu kita perhatikan bahwa berkurban adalah salah satu hal yang menyebabkan hamba itu dianggap sebagai hamba yang bersyukur. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah sebagian dari hewan kurban dan beri makanlah. Ya, jadi dimakan sebagian dan sebagiannya disedekahkan kepada al-qani' wal mu'tar. Al-qani' orang yang merasa tidak perlu. Ini kepada tetangganya, kerabatnya, walaupun bukan orang miskin, tidak perlu, juga boleh diberi. Ya. Wal mu'tar, dan kepada orang yang meminta, orang yang perlu. Sebab kurban itu akan datang nanti di penjelasan dibagi 3. Ya. Untuk orang yang menyembelih sendiri, dia disunnahkan, disyariatkan untuk memakan. Sebab Nabi SAW juga memakan dari hewan kurbannya. Kemudian dia bersedekah dengan sebagiannya dan sebagiannya dihadiahkan kepada tetangganya dan karib kerabatnya. Iya. Maka Allah berfirman, makanlah darinya dan bersedekahlah. Kadzalika sakharnaha lakum. Demikian kami telah menundukkan unta-unta ini. Unta-unta ini bagi kalian bisa sembelih untuk berkurban, la'allakum tashkurun. Perhatikan ujungnya, supaya kalian itu bersyukur. Jadi ini adalah lambang kesyukuran. Kemudian yang ketiga dari hikmah kurban ini adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dimaklumi kisah Nabi Ibrahim yang diuji dengan ujian-ujian yang berat, dan Nabi Ibrahim telah sempurna melaksanakan ujian. Salah satu ujian terhadap Nabi Ibrahim Allah terangkan di surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ya, bagaimana beliau berhasil melewati ujian ketika beliau diperintah untuk menyembelih putranya yang tercinta. Dan Nabi Ismail ini lahir setelah Nabi Ibrahim sudah berumur, di usia yang sangat tua sudah. Ya. Putra yang sangat dicintai, yang sangat didambakannya ini, Allah perintah supaya disembelih. Ya. Dan Nabi Ibrahim membuktikan ketulusan ibadahnya kepada Allah, bahwa kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Maka tatkala Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih putranya, di mana dahi dari putranya sudah melekat di tanah, siap untuk disembelih, maka Allah memanggil Nabi Ibrahim bahwa engkau telah benar melaksanakan perintah. Kemudian digantilah hewan kurban itu, dikatakan wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Perhatikan, dikatakan sembelihan yang agung. Maka ini menunjukkan bahwa kurban adalah bentuk syariat yang sangat agung. Dan dengan melaksanakan hal ini kita telah melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim, telah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat dari hikmah kurban adalah memperkuat tali persaudaraan dan kecintaan antara sesama muslim. Sekiranya ini dimaklumi ya dari berbagai tuntunan dan syariat yang ada dalam kurban, bersedekah kepada tetangga dan fakir miskin, demikian pula bolehnya bersyirikat ya di dalam berkurban, menunjukkan ajaran Islam untuk senantiasa kerjasama bahu membahu di dalam sebuah kebaikan. Ya, demikian pula syariat-syariat yang lainnya sangat agung, sangat indah di dalam berkurban yang memperkuat tali persaudaraan dan kecintaan antara sesama muslim. Kemudian yang kelima dari hikmah berkurban, pengagungan terhadap simbol Allah. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Dia menimbulkan ketakwaan di dalam hati. Siapa yang menegakkan simbol-simbol Allah ini, maka dia telah menegakkan ketakwaan di dalam hatinya. Kemudian yang keenam, dari hikmah di balik kurban ini, kita bisa mendulang kebaikan dari pelaksanaan ibadah kurban. Sebab di dalam ayat dikatakan, lakum fiha khair. Bagi kalian di dalam ibadah kurban itu ada kebaikan. Perhatikan, kebaikan mutlak. Ada kebaikan. Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat ini di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan sebuah kisah bahwa di kalangan as-salaf, orang-orang terdahulu, ada yang berutang hanya untuk membeli onta. Ketika ontanya sudah dia beli, dia giring, dia bawa, ya, maka ditanya kepadanya, untuk apa kamu membawa onta, membeli onta? Ya, padahal kamu hanya berutang saja. Maka orang ini menjawab, karena saya mendengar Allah firman, bagi kalian ada kebaikan.
maka saya pun segera menyambutnya walaupun berhutang, karena saya anggap ada kebaikan di dalamnya. Iya. Kemudian yang ketujuh, dari hikmah berkurban adalah memberikan kelapangan kepada anak, keluarga, tetangga pada hari Id. Hari Id adalah hari berbahagia umat Islam. Ya, kita dimuliakan dengan 3 Id dalam setahun. Tidak ada Id yang lain bagi umat Islam. Ya. Ada Id yang berulang setiap tahun, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, dan ada Id yang berulang setiap pekan, yaitu hari Jumat. Hanya 3 hari raya kita. Maka di hari yang berbahagia ini kita disyariatkan untuk memberikan kelapangan kepada anak, keluarga, tetangga. Ya, diperintah menyembelih agar supaya mereka terlihat bergembira, ada yang dimakan ya pada hari tersebut. Ya, ini beberapa hikmah yang saya jelaskan di sini, dan tentunya untuk menguraikan hikmah itu tidak ada batasannya. Saya hanya mengisyaratkan saja hal yang dengannya kita bisa memahami keagungan ibadah yang mulia ini. Kemudian saya masuk kepada inti pembahasan, ya, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum seputar berkurban. Dan inti pembahasan ini saya uraikan dengan luas. Saya ingin memberikan pesan sebenarnya bahwa inti dari syariat adalah memahami hukum. Itu inti dari syariat. Hukum ini kita kenal, kita amalkan, itu yang dituntut pada kita. Kita tahu keutamaannya, tahu hikmahnya, itu berpengaruh. Sebab hukum yang kita terapkan, perintah yang kita laksanakan, itu pasti dijamin keutamaan. Kita tahu keutamaannya atau tidak tahu, jaminannya sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bagi seorang muslim dan muslimah, untuk kesempurnaan keagamaannya, dia harus betul-betul memperhatikan perintah. Karena itu Nabi SAW di banyak keadaan beliau mencontohkan hukum, kemudian menjelaskan keutamaan. Beliau memperagakan wudu. Setelah berwudu sempurna, Nabi bersabda, ini wudu. Siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, lalu dia sholat 2 rakaat, maka disebutkan keutamaannya. Keutamaan disebut terakhir, setelah diterangkan hukum. Ya. Agar supaya umat itu memang beramal karena tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tahu hukumnya, bukan karena ada iming-iming keutamaan. Ya. Walaupun keutamaan diterangkan, dan ini dari rahmat Allah kepada manusia, diterangkan keutamaannya, diterangkan hikmahnya, agar supaya mereka lebih bersemangat menjalankannya. Ya, dan saya di buku ini saya mulai dengan penjelasan keutamaan. Ya, karena memang datang juga di sebagian riwayat hadis, kadang Nabi menjelaskan keutamaan baru menjelaskan hukum. Ya, karena tabiat dari kebanyakan masyarakat kita, ya, yang kadang kurang bersemangat di dalam melakukan ibadah kecuali setelah diterangkan hukum-hukumnya. Baik, saya terangkan di sini definisi berkurban, ya, secara bahasa Arab dan secara istilah. Ya, secara bahasa saya uraikan, ya, ada 4 penamaan di dalam yang masyhur di kalangan ahli bahasa. Dikatakan udhiyah, dan dikatakan idhiyah, dikatakan dhahiyah, dan dikatakan abha. Ini yang paling masyhur di kalangan ahli bahasa. Dan ada yang menyebutkan 8 nama yang lain untuk hewan kurban secara bahasa. Bisa dilihat di halaman 33 sampai 34. Ya, di halaman 34 sampai 35 saya terangkan apa makna udhiyah ini. Ya. Kenapa kurban itu dinamakan dengan udhiyah? Dinamakan dengan udhiyah. Saya sebutkan 2 alasan di sini. Ya, yang disebutkan oleh ahli bahasa dan ulama fikih. Yang pertama, bahwa kambing yang disembelih itu disembelih di waktu duha. Sebab udhiyah dari kata duha. Disembelih di waktu duha. Dan waktu duha itu adalah waktu ketika matahari sudah terbit, ya, sudah setinggi sepenggal hingga sebelum matahari tergelincir. Itu waktu duha namanya. Baik. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan dia dinamakan sebagai udhiyah karena dia disembelih di hari Idul Adha. Jadi ini 2 penamaan kenapa kurban disebut dengan udhiyah. Ada pun secara istilah saya sebutkan di sini, dan istilah yang saya terangkan di sini, ini kesimpulan dari buku-buku fikih yang menjelaskan tentang istilah kurban. Ya, jadi udhiyah secara istilah adalah hewan yang disembelih pada hari-hari nahar dalam rangka bertaqarrub kepada Allah berdasarkan syarat-syarat tertentu. Ya. Dan saya minta kepada hadirin untuk memperhatikan definisi. Jadi definisi, dia adalah hewan yang disembelih. Perhatikan, ini terkait kurban terkait dengan hewan sembelihan, tidak terkait dengan yang lain. Ya, dan hewan sembelihannya saya akan terangkan, dia adalah hewan ternak. Hanya 3 jenis hewan ternak saja. Ya.
Jadi kurban itu tidak boleh berkata, oh saya berkurban dengan telur misalnya. Ya. Atau saya berkurban dengan nasi misalnya. Dengan beras. Nah, itu bukan kurban. Dia terkait dengan hewan sembelihan. Kemudian yang kedua dikatakan dalam definisi pada hari-hari nahar. Jadi ada pelaksanaan waktu. Waktunya di hari-hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini akan kita rinci insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam definisi, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Jadi dia berkurban untuk taqarrub kepada Allah dengan hewan sembelihan ini untuk kurban. Ya. Jelas ya? Jadi keluar darinya, dari mana taqarrub? Hewan yang disembelih bukan untuk taqarrub. Memang disebut nama Allah, tapi bukan untuk taqarrub, bukan mendekatkan diri. Bukan dalam rangka ibadah. Dia sembelih misalnya hewan untuk dia jual misalnya, atau untuk dia makan, atau disembelih hewan untuk dia jamu tamu. Ya, ini keluar dari mana ini? Ya. Demikian pula kalau hewan tersebut disembelih dengan niat taqarrub tapi bukan pada hari nahar, ini juga tidak dihitung sebagai apa? Hewan kurban. Ya, demikian pula hewan kurban atau hewan sembelihan yang disembelih dengan niat taqarrub di hari nahar, tetapi dia bukan sembelihan pada kurban ini, maka dia juga tidak dianggap kurban. Seperti misalnya hewan yang disembelih untuk akikah. Ya, akikah tadi di tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, dan saya akan sebutkan nanti pembahasan apa boleh seorang menyembelih satu ekor kambing dengan dua niat, akikah dan kurban. Saya akan sebutkan nanti pembahasannya. Baik. Jadi hewan seperti hewan akikah, haji tamattu, haji qiran yang disembelih oleh orang yang haji tamattu atau haji qiran, ini semuanya tidak masuk dalam definisi kurban. Jadi berkurban itu sekali lagi adalah hewan yang disembelih pada hari-hari nahar dalam rangka bertaqarrub kepada Allah berdasarkan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat ini yang akan kita rinci di dalam pembahasan. Iya. Kemudian di halaman 36 saya terangkan hukum tentang berkurban. Ya. Jadi kita harus tahu hukumnya apa. Apakah dia wajib atau sunnah? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Saya sebutkan bahwa kebanyakan ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat disunnahkan. Ini yang masyhur dari para sahabat, tidak ada yang menyelisih para sahabat dalam hal ini. Ya. Dan ini yang masyhur di kalangan para tabi'in dan para a'immah, ahli fikih. Dalil mereka yang mengatakan sunnah, mereka berdalilkan dengan hadis Ummu Salamah riwayat Muslim dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkehendak untuk menyembelih kurban, janganlah ia menyentuh sesuatu pun berupa rambut maupun kulitnya. Perhatikan. Jadi sini Nabi SAW mengatakan, dan salah seorang dari kalian berkehendak untuk berkurban. Jadi berkurban ini disandarkan kepada kehendak hamba. Dan ini bukan pembahasan untuk hal yang diwajibkan. Kalau hal yang diwajibkan tidak diberi pilihan, tidak diberi alternatif. Ya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Sekehendaknya. Ya. Kalau wajib itu langsung perintah, laksanakan. Nah, itu wajib namanya. Tapi tatkala Nabi berkata, apabila kalian berkehendak, ini menunjukkan bahwa itu hukumnya sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan hukumnya sunnah, Nabi pernah berkurban dan beliau membaca di dalam, ketika beliau menyembelih, beliau membaca Bismillahi wallahu akbar, hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Beliau bersabda Bismillah Allahu akbar, ya Allah, ini untuk saya dan untuk siapa di antara umatku yang tidak berkurban. Jadi disebut kurban beliau itu cukup bagi umatnya yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa kurban bukanlah hal yang wajib untuk setiap individu umat. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan wajibnya telah datang dari sejumlah sahabat. Mereka sengaja tidak berkurban untuk menunjukkan bahwa kurban ini tidak wajib. Dan ini telah syah dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, dan juga telah syah dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Iya. Dan Imam Al-Bukhari menyebutkan ucapan Ibnu Umar di dalam sahihnya bahwa Ibnu Umar berkata, berkurban itu adalah sunnatun ma'rufah, sunnah yang dikenal. Ya.
Ibnu Hazm dari kalangan madhab Zahiriyah dan Al-Mawardi dari kalangan Asy-Syafi'iyah, keduanya menukil bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat yang menyelisihi hukum sunnahnya kurban ini. Ya. Ini dalil para ulama yang mengatakan kurban itu sunnah. Di versi lain, sejumlah ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Ya. Dan ini pendapat Ar-Rabi'ah, guru Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad Al-Auza'i, Abu Hanifah. Dan ini salah satu pendapat dari Imam Malik rahimahullah, dan juga salah satu riwayat dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan dari ahli fikih di kalangan Hanafiyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin, dari ulama di masa ini dan selainnya. Mereka memandang bahwa berkurban adalah simbol Islam yang sangat agung, ibadah yang ditekankan dalam banyak dalil Al-Quran maupun hadis. Ya. Karena itu mereka menganggap tentang wajibnya, dan memang ada hadis-hadis yang cenderung menunjukkan mana wajib. Tapi sangat disayangkan hadis-hadis itu ada kelemahan. Dan saya seperti yang saya uraikan, saya meringkas. Karena itu hadis-hadisnya saya tidak jelaskan semuanya, sebab menguraikan pembahasan hadis kelemahannya ini akan memakan halaman nanti. Ya, dan saya memaksudkan buku ini sebagai pedoman ringkas bisa dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, jadi saya uraikan bahwa dalil yang mengatakan wajibnya kurban itu ada kelemahan-kelemahan. Ya, dan dalil yang mengatakan sunnahnya berkurban itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Ya, bersamaan dengan itu saya sendiri menekankan bahwa siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan sekali-sekali dia telantarkan ibadah yang agung ini. Jangan sekali-sekali dia telantarkan ibadah yang agung ini, sebab dia adalah sunnah, simbol Islam yang sangat besar. Kemudian saya terangkan di sini, ya, tentang seekor kambing untuk satu keluarga. Ini di halaman 41. Ya. Dasar pembahasan ini diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih, beliau membaca basmalah, lalu beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Jadi beliau berkurban dengan seekor kambing. Kurban ini untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk umatnya. Untuk umatnya. Ya. Dari hadis inilah diambil pedoman oleh para ulama bahwa seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Ya. Hadis ini dijadikan pedoman oleh para ulama bahwa seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Jadi ukuran satu keluarga itu adalah siapa yang hidup bersamanya dan dibawa nafkahnya. Itu hitungan satu keluarga. Seorang ayah misalnya, dia punya istri, punya 10 orang anak, semuanya hidup satu rumah, semuanya dibawa nafkah seorang ayah. Maka ayah, istri dan 10 anaknya ini cukup dengan seekor kambing. Cukup dengan seekor kambing. Ya. Andai kata misalnya anak-anaknya, andai kata misalnya anak-anaknya sudah pindah rumah, 10 anak tadi, ya, 5 anaknya sudah mampu, sudah pindah rumah, mereka hidup dengan nafkah masing-masing, maka 5 anak ini tidak masuk lagi di dalam tanggungannya, mereka berkurban sendiri-sendiri. Jadi ini masuk dalam ma'na'al, ya, siapa yang diberikan nafkah untuknya. Ya. Demikian pula kalau misalnya, anggap misalnya seorang punya 2 istri, ya. Dia punya 2 istri misalnya, rumahnya pisah, ya. Tapi semua dari istri ini dia menafkahi, maka suami cukup berkurban satu kurban, ini mencukupi istrinya dan anak-anaknya, 2 istrinya dan anak-anaknya. Dan ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan seekor kambing untuk beliau dan istri-istrinya. Dimaklumi bahwa Nabi meninggal, istri beliau yang hidup bersama beliau ketika beliau meninggal itu ada 9. Iya, ada 9 dari istri beliau. Bersama dengan itu cukup dengan seekor kambing. Di riwayat yang saya sebutkan sebelumnya hanya dengan 2 ekor kambing. Iya, hanya dengan 2 ekor kambing. Jelas ya? Baik, kalau misalnya anak-anak sudah berkeluarga, beristri, tapi tinggal satu rumah dengan ayah, ini berapa kurban? Maka di sini dirinci. Kalau misalnya tinggal dalam satu rumah tapi semuanya biayanya masing-masing, ya maka di sini mereka berkurban masing-masing.
Tapi kalau tinggal satu rumah nafkah dari satu orang saja, maka satu orang ini menyembelih cukup untuk seluruhnya. Sebab dihitung satu keluarga. Ya. Demikian pula kalau ada kerabat yang nafkahnya dia tanggung, maka dia boleh masukkan kerabat ini di dalam kurbannya, di dalam satu kurbannya tersebut. Kemudian saya sebutkan juga di sini pembahasan mana yang lebih utama, berkurban atau bersedekah senilai harga kurban. Ya. Saya terangkan sebab pembahasan ini karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak berkurban tetapi bersedekah, ya, dengan senilai harga hewan kurban. Yang sedekah tersebut ditujukan kepada hal yang lebih bermanfaat menurut pandangan mereka. Namun saya jelaskan, ya, hal ini sebagai kekeliruan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dimaklumi bahwa hajat kaum muslimin di masa Nabi sangat banyak. Ya. Hajat kenegaraan ada, ya. Hajat kesejahteraan kaum muslimin banyak. Tapi bersama dengan itu Nabi menekankan ibadah kurban ini. Sebab dia adalah ibadah yang memang terikat dengan waktu. Perhatikan, dia diikat dengan waktu. Tatkala terikat dengan waktu, ini juga menunjukkan penekanan yang lain. Ya. Kemudian diikat dengan tuntunan-tuntunan. Ini juga penekanan-penekanan yang lainnya. Apalagi Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan dalam hati. Di sini ada satu kaidah disebut oleh para ulama ahli usul fikih. Sebuah ibadah atau sebuah perkara kalau sebabnya ada di masa Nabi, kemudian Nabi tidak melaksanakan, maka ini menunjukkan di masa setelahnya tidak disyariatkan. Nah, sama seperti ini, berkurban misalnya dengan nilainya, ya, kalau dipandang ada manfaat yang lain, itu sebab ada di masa Nabi. Keadaan kondisi yang seperti ini ada di masa Nabi. Tatkala Nabi tidak melakukan, yang beliau tuntunkan adalah kurban, ini menunjukkan bahwa kurban yang dituntunkan di masa seterusnya. Ya, dan ini kaidah sangat bermanfaat sekali, ya, dan berlaku di berbagai sudut pembahasan fikih. Ya. Dan tentunya kita mencontoh Rasulullah yang Allah telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada kalian, untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Baik. Karena itulah kalau misalnya ditanya tentang kondisi sekarang, kita alihkan misalnya sumbangan itu kepada kaum muslimin yang lain, ya. Maka di sini kalau dalam bentuk harga sudah kita ketahui lebih afdal dengan berkurban. Kalau muncul pertanyaan bagaimana kalau hewan kurbannya dipindah? Dia berkurban tapi hewan kurbannya dia kirim misalnya ke Jogja sana, ya, korban Merapi. Dia beli kambing di sana untuk kurban di sana. Apakah ini yang afdal? Nah, di sini kembali kepada maslahat yang dipandang oleh seorang yang berkurban. Ya. Walaupun asalnya kurban itu untuk di tempatnya masing-masing, itu asal. Berkurban di tempat masing-masing. Sebab dikatakan bagi kalian, ya, terkait dengan orang-orang yang berada di tempat itu. Ya. Sebab fakir miskin yang terdekat itu lebih utama daripada yang apa? Yang jauh. Orang yang butuh yang dekat lebih utama daripada yang jauh. Kecuali misalnya kalau dia tinggal di sebuah negeri, semuanya kaya, semuanya orang yang mampu, maka ini dari maslahat dia kirim ke tempat lain. Ya, dia kirim ke tempat lain. Jelas ya? Maka ini rincian di dalam pembahasan. Kemudian di sini saya terangkan tentang hukum udhiyah, berkurban bagi musafir dan orang yang sedang haji. Ya, ini saya bahas sebab memang di buku fikih banyak diuraikan dan dipermasalahkan. Ya, apalagi antara jumhur ulama dan antara orang-orang Hanafiyah, ya, dan Syafi'iyah di dalam pembahasan ini. Dan saya simpulkan, ya, yang untuk kelengkapan pembahasan silakan dibaca sendiri. Saya simpulkan bahwa udhiyah ini adalah ibadah berlaku bagi semuanya, bagi musafir maupun bagi orang yang sedang haji. Sebab dia tidak ada perkecualian dalam nas-nas. Ya. Bagi orang yang musafir, dia perjalanan, dia boleh berkurban di perjalanannya, atau boleh dia titip di keluarganya untuk berkurban di negerinya. Orang yang berhaji, ya, kalau dia berkurban ini tentunya selain dari hewan sembelihan yang dia sembelih untuk kepentingan hajinya. Kalau dia haji tamattu ada hadyu, dia sembelih, ada dam. Ya. Haji qiran juga dia bawa kambing. Nah, kurban ini selain daripada dam ini. Ya, jadi dia menyembelih dua. Dan orang yang berhaji boleh disembelih di sana dan boleh disembelih di negerinya. Boleh disembelih di negerinya. Kemudian di halaman 46 saya terangkan terhadap orang yang tidak mampu, apakah berhutang, apakah boleh berhutang agar dia mampu berkurban? Ya.
Ini pembahasan ya memang diperlukan. Ya. Dan di sini sebenarnya akar pembahasan itu masuk di dalam pembahasan usul fikih. Masuk dalam pembahasan usul fikih. Tapi saya sederhanakan di sini dalam bentuk uraian kesimpulan supaya mudah dipahami bahwa orang tersebut ya apabila dia mampu melunasi utangnya ketika dia meminjam untuk berkurban, dia mampu melunasinya di masa datang, maka hal yang baik kalau dia berhutang. Sebab ini ibadah terikat dengan waktu hanya berlaku setahun sekali. Ya, sepanjang misalnya saya sekarang masuk Dzulhijjah tanggal 10, saya tidak punya uang, tapi di akhir bulan saya ada gaji. Ya. Saya bisa lunasi tutupi dari akhir bulan. Tidak ada masalah dia berhutang sebab akhir bulan dia bisa membayarnya. Ini adalah hal yang baik. Bersama dengan ini saya tekankan, kalau memang dia tidak ada uang sama sekali, walaupun di akhir bulan akan ada uangnya, dia tidak wajib untuk berkurban. Tidak wajib untuk berkurban sebab memang di tangannya tidak ada kemampuan pada saat itu. Dan ibadah-ibadah itu kewajibannya kalau bagi siapa yang menganggap itu wajib, itu ditekankan bagi orang yang mampu pada saat kewajiban. Bagi orang mampu pada saat kewajiban. Ya, kemudian saya sebutkan di sini pembahasan di halaman 47, orang yang menyembelih hewan dengan dua niat sekaligus. Dia menyembelih dengan niat kurban, menyembelih dengan niat akikah. Oh, saya punya anak misalnya lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Ya, ternyata saya hitung-hitung, ya, akikahnya jatuh tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11. Ya. Nggak tahu lahirnya malam atau siang ya. Karena itu saya katakan 10 atau 11. Ya. Baik. Maka saya berpikir, saya beli kambing, boleh nggak saya niatkan 2? Ya. Ya, ini mumpung ya. Haji mumpung namanya. Ya. Mumpung ada 1 ekor kambing, saya niatkan saja udhiyah dan sekaligus apa? Akikah. Apakah ini diperbolehkan? Ini juga sebenarnya akar pembahasan. Ya, ada 2 pendapat di sini ya, di kalangan para ulama. Saya uraikan pendapat-pendapatnya. Siapa saja dari para ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi saya ingin menguraikan di sini sebagai kadar tambahan yang tidak di buku bahwa ini asal pembahasannya silam pendapat di dalam metode pendalilan. Apakah bisa menggabungkan 2 ibadah atau tidak? Itu akal pembahasan. Dan ini saya beri contoh ya, sebab banyak berulang. Seorang masuk masjid misalnya, dia masuk masjid untuk sholat apa? Sholat subuh. Dia belum sholat 2 rakaat sunnah. Dia juga ingin sholat tahiyatul masjid. Apakah dia boleh sholat 2 rakaat dengan 2 niat? Niat tahiyatul masjid sekaligus niat 2 rakaat sebelum subuh? Ya, ini contoh. Contoh lain. Masuk hari Jumat. Ya. Hari Jumat pagi-pagi dia ada junub. Ya. Begitu masuk Jumat ada syariat mandi Jumat. Bolehkah dia mandi dengan 2 niat? Mandi Jumat sekaligus mandi junub? Ya. Ini contoh. Dan banyak lagi contoh-contohnya di pembahasan fikih. Jelas ya? Baik contohnya di pembahasan fikih. Karena itu Ibnu Rajab menguraikan pembahasan ini di dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di kaidah yang ke-18. Dan beliau menguraikan cabang-cabang pembahasannya dalam seluruh bab fikih. Ya. Tapi saya ingin menyimpulkan di sini bahwa ibadah itu boleh digabungkan apabila terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, 2 ibadah itu sejenis. 2 ibadahnya apa? Sejenis. Ya. Kemudian syarat yang kedua, 2 ibadah itu mungkin untuk digabungkan. Mungkin untuk digabungkan. Syarat yang ketiga, 2 ibadah itu dua-duanya harus bentuk pelaksanaan, bukan qada. Jadi kalau misalnya satu qada, satu pelaksanaan, itu tidak boleh. Misalnya ada yang mengqada Ramadan, dia niatkan juga puasa Kamis, sebab di hari Kamis dia qada. Ini tidak boleh dengan, sebab dia beda. Ini di qada, itu pelaksanaan. Jelas ya? Kemudian syarat yang keempat, salah satu dari 2 ibadah ini tidak ikut kepada yang lainnya. Dia harus beribadah ibadah yang berpisah. Ibadah yang berpisah. Ini 4 syarat. Ya, saya berikan tadi 3 contoh ya, supaya tidak menjadi PR. Saya berikan jawabannya untuk setiap contoh. Sekarang untuk pembahasan di buku kita, kurban dan akikah 2 ibadah yang berbeda. Berbeda maknanya, berbeda tujuan pensyariatannya. Jelas? Karena itu dia tidak bisa digabungkan dengan satu niat.
Karena itu hukum dalam hal ini yang saya kuatkan adalah pendapat yang kedua. Ya, kalau berkurban dengan sembelihan sendiri, akikah dengan sembelihan sendiri. Kalau masalah sholat tahiyatul masjid tadi dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, ini boleh digabungkan. Sebab dua-duanya sejenis dan bisa digabungkan. Kalau masalah mandi tadi dengan 2 mandi digabungkan, mandi junub sekaligus mandi Jumat, ini juga boleh dengan 1 niat. Ya. Sebab mungkin digabungkan. Dan yang dimaksudkan adalah mandi. Dia mensucikan, dan ini maksudnya sama. Jelas ya? Maksudnya sama. Tapi kalau kurban ini maknanya beda. Kurban asalnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau akikah, dia adalah hal ibadah dilakukan karena perintah memang apa? Ada anak yang lahir. Ya. Disembelihkan untuk anak yang lahir. Ya. Kemudian makna dari kurban berbeda dengan makna dari akikah. Ya, ini di antara hal yang perlu saya ingatkan di sini. Kemudian sebelum saya lanjutkan pembahasan, ya, untuk wawasan lebih luas, bahwa pembahasan kurban ini di buku fikih, sebagian ulama ada yang membahasnya di akhir pembahasan haji. Terkait dengan sembelihan-sembelihan di musim haji, termasuk udhiyah di situ dijelaskan. Dan sebagian para ulama ada yang membahas fikih kurban itu di pembahasan tentang masalah hewan sembelihan. Di masalah sembelihan-sembelihan. Ya. Dan ini memudahkan kita nanti untuk memahami pembahasan-pembahasan di dalam kurban. Kemudian di halaman 49 saya uraikan di sini tentang berkurban untuk orang yang telah meninggal. Ya. Berkurban untuk orang yang telah meninggal. Nah, ini fenomena sering kita saksikan ya. Kadang di sebagian masjid ya, ada pengumuman-pengumuman. Ini nama-nama yang berkurban. Disebut nama-namanya satu persatu, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada juga nama almarhum fulan bin fulan. Ya. Kan tak mungkin si almarhum ini bangkit dari kuburnya menyerahkan ya, harga kurban. Kan tak mungkin. Ya. Maka di sini muncul pertanyaan, bagaimana hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal? Ini pembahasan ya, banyak perselisihan di para ulama, tapi saya ingin menyimpulkan. Ya. Ada 3 keadaan yang saya simpulkan di dalam buku ini dari halaman 49 sampai 51. Keadaan yang pertama, kalau seorang itu berkurban diperuntukkan untuk orang yang hidup. Namun orang yang meninggal diikutkan juga di dalamnya. Ya. Saya misalnya berkurban ya. Saya berkurban. Saya punya kakek sudah meninggal. Ya. Saya punya kakek sudah meninggal. Saya berkurban, saya niatkan juga untuk kakek saya meninggal. Untuk saya, keluarga saya, sekaligus saya ikutkan kakek saya meninggal. Ini boleh atau tidak? Jawabannya ini boleh. Dalilnya adalah hadits Aisyah riwayat Muslim yang saya sebutkan. Karena Nabi berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Kata keluarga, ini mencakup keluarganya yang masih hidup dan yang telah meninggal. Iya. Jelas ya? Ini keadaan yang pertama. Jadi dia berkurban, dia niatkan untuk orang yang hidup, orang yang mati dia ikutkan di dalamnya. Ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Yang kedua, keadaan yang kedua, berkurban dilakukan untuk orang yang meninggal, telah meninggal, dalam rangka melaksanakan wasiatnya. Seorang misalnya, ketika akan meninggal dia berkata, kalau saya meninggal, ya, maka berkurbanlah untuk saya sekian kambing misalnya. Maka ini wasiat. Wasiat itu harus dilaksanakan sepanjang wasiatnya masih di batasan 1/3 hartanya. Ya. Jadi kalau memang masuk di batasan 1/3 hartanya masih mungkin beli beberapa kambing, maka disembelihkan untuknya untuk melaksanakan wasiatnya. Dan ini tidak masalah. Ya, sebab saya sebutkan ayat di sini dalil tentang wajibnya melaksanakan wasiat. Baik, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, dan inilah mungkin yang banyak menjadi pembahasan, hewan kurban dikhususkan untuk orang yang telah meninggal. Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Memang khusus keluarganya beli hewan ternak, ya, dia khususkan bagi keluarganya yang sudah meninggal. Ini untuk ayah saya misalnya, sudah meninggal. Ini untuk kakek saya, sudah meninggal. Maka ini yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, sejumlah para ulama memandang itu boleh. Ya, memandang itu boleh. Dan sebenarnya ini asal pembahasan, ini banyak cabangnya.
Kalau akar silam pendapatnya ini banyak cabangnya. Jadi akar silam pendapatnya itu, tidak apa-apa saya uraikan di sini, sebab ini juga banyak manfaatnya, ya, banyak terjadi di masyarakat kita. Amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati, apakah sampai kepadanya atau tidak? Itu akar pembahasannya. Ya. Dan ini akar pembahasan banyak sekali cabangnya. Ya, orang yang meninggal, orang yang hidup misalnya baca Al-Quran untuk orang yang mati, apakah sampai atau tidak? Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i rahimahullah, demikian pula Imam Malik, itu sangat keras bahwa amalan itu tidak sampai. Ya. Imam Syafi'i berdalilkan dengan ayat, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Itu dalil ayatnya di surah An-Najm. Ya. Manusia tidak mendapatkan amalan apapun kecuali dengan usahanya sendiri. Ya, dan bagi mereka perkecualikan orang yang meninggal bisa dihajikan. Ya, anaknya kalau bersedekah untuknya tidak apa-apa. Sebab ini anak yang menghajikannya itu bagian dari usahanya. Bagian dari apa? Usahanya. Ya. Jelas ini pembahasan agak luas. Saya tidak ingin terlalu panjang kita di pembahasan kurban. Ya, saya simpulkan bahwa amalan itu sampai kepada mayit kalau dalil menunjukkan itu bisa sampai. Harusnya begitu. Sebab asalnya ayat berlaku umum. Manusia kalau sudah meninggal terputus seluruhnya. Kecuali yang diperkecualikan oleh dalil. Yang diperkecualikan oleh dalil diantaranya hadits idza mata al-insanu, ya, yang masyhurnya dibaca idza mata ibnu Adam. Tapi saya baca konteks yang ada di dalam Sahih Muslim. Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min salah. Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau amalin salih yad'u lah. Apabila manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, anak saleh yang mendoakannya, dan ilmu yang bermanfaat. Ini 3 tidak terputus. Demikian pula haji dan umrah, ini sampai. Demikian pula bersedekah untuknya, ini juga sampai. Nah, dari kalimat bersedekah untuknya, disinilah sebagian para ulama memandang bahwa kurban bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Jelas ya? Tapi ada sisi sudut pendapat yang lain yang ingin saya kemukakan di sini, dan saya lebih condong kepada sudut pendapat ini. Yang saya sebutkan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya berpendapat bahwa berkurban untuk mayit itu bukanlah hal yang lebih afdal. Dikhususkan untuk mayit bukan hal yang lebih afdal. Kenapa? Sebab Nabi punya keluarga yang sangat dicintai sudah meninggal. Beliau punya Khadijah, istri yang paling beliau cintai. Beliau punya paman Hamzah yang meninggal juga di perang Uhud, sangat beliau cintai. Bersama dengan itu tidak ada sepotong riwayat pun Nabi khusus membeli kurban untuk Khadijah dan untuk siapa? Untuk pamannya Hamzah. Ya. Untuk pamannya Hamzah. Maka ini menunjukkan bahwa afdalnya orang yang meninggal itu tidak disembelihkan kurban khusus untuknya. Tapi orang yang meninggal diikutkan bersama apa? Orang yang hidup. Itu yang afdal. Ya. Tapi bersama dengan itu sekali lagi saya tidak menyalahkan orang yang mengkhususkan. Sebab memang ada apa? Ada sebagian dari ulama dan ada kemungkinan dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Tapi kalau ingin lebih afdalnya, orang yang meninggal dihidupkan kepada siapa? Orang yang hidup. Baik, kemudian tentang jenis-jenis hewan kurban di halaman 52, saya terangkan di sini bahwa yang syah sebagai hewan kurban itu hanyalah bahimatul an'am. Ini saya terangkan ayat-ayatnya, ya, dan hadis-hadis ya, sangat banyak menjelaskan tentang hal ini. Dan bahimatul an'am itu sepakat para ulama ahli tafsir, sepakat para ulama ahli bahasa, tidak ada silang pendapat bahwa bahimatul an'am adalah salah satu dari 3 hewan ternak. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah apa? Kambing. Yang ketiga adalah kambing. Iya. Ini yang masuk di dalamnya. Jadi seluruh hewan ternak yang lainnya itu tidak masuk. Ayam tidak bisa dijadikan sebagai apa? Kurban. Ya, demikian pula bebek, angsa tidak masuk dalam hewan kurban. Yang syah cuma 3 ini. Kalau 3 ini misalnya dia diketemukan di mana? Di hutan, maka itu bukan hewan ternak namanya, hewan liar. Ada kambing hutan misalnya, itu hewan liar, tidak bisa sebagai apa? Hewan ternak.
Dan ini terjadi ya di sebagian masyarakat kita. Saya pernah dapat cerita dari sebagian keluarga. Ada sebagian masyarakat kita di daerah Camba sana. Ya, hutannya sudah dipastikan ini hutan dari sini sampai sini untuk masyarakat ini. Jadi sapi mereka semuanya mereka lepas dalam hutan itu. Ya. Mereka lepaskan dalam hutan, liar di dalam hutan. Tapi mereka paham bahwa sapi-sapi yang di hutan ini, di daerah ini adalah milik kampung ini. Jadi kalau ada cara mereka ambil, ingin berkurban, mereka tangkap sapi itu. Maka ini untuk keadaan yang seperti ini bukan hewan kurban. Sebab dia masuk dalam hutan, hidup di hutan, itu namanya hewan liar. Yang ternak itu digembalakan namanya, yang diternak. Digembalakan, diberi makan, atau dibawa merumput. Nah itu hewan ternak. Kalau dilepas begitu saja, itu namanya hewan liar. Jelas ya? Jadi ini yang disebut dengan nama hewan ternak. Kemudian hewan ternak ini unta. Ya. Dari hewan ternak ini tidak ada perbedaan antara jantan dan betina. Tidak ada perbedaan antara yang dikebiri atau tidak dikebiri. Ya. Tidak ada perbedaan antara yang susunya bisa diperah atau tidak bisa diperah. Ya. Sepanjang 3 jenis ini, unta, sapi dan kambing, semuanya adalah boleh. Unta tidak ada perbedaan antara unta yang 1 punuknya atau 2 punuknya. Ya. Demikian pula sapi, tidak ada perbedaan antara sapi dan kerbau. Itu sama. Ingat, sapi dan kerbau sama. Ya. Sebab walaupun dari sisi penamaan beda, warnanya berbeda, tapi dari sisi jenis semuanya dihitung sebagai bahimatul an'am. Ya. Dan ini ada sebagian masyarakat kita yang kadang menganggap tidak boleh berkurban dengan apa? Dengan kerbau. Ya. Dan ini tidak benar. Boleh dengan sapi, boleh dengan kerbau. Demikian pula kambing. Kambing di sini masuk seluruh jenis kambing. Ya. Apakah itu kambing domba atau kambing berambut? Ya, rambutnya apakah kambing kibas, kambing kaca, ya, dan jenis-jenis yang lainnya semuanya masuk dalam kategori. Sepanjang dia masuk dalam kategori kambing, maka boleh dipakai sebagai hewan kurban. Kemudian saya terangkan di sini hewan kurban apa yang paling afdal. Ya, melihat afdalnya, saya bawakan dalil di sini. Ada hadis, ada 2 hadis saya sebutkan dan saya simpulkan bahwa yang paling afdal dari hewan kurban itu, yang pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya. Kemudian 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Ya. Sebab akan diterangkan ya, bahwa boleh berserikat 7 orang. Boleh berserikat 7 orang pada sapi dan unta. Jadi kalau begitu urutannya yang paling afdal unta dulu, 1 ekor unta. Seorang menyembelih 1 ekor unta, ini yang paling afdal. Yang kedua dia menyembelih 1 ekor apa? Sapi. Yang ketiga, di urutan ketiga menyembelih 1 ekor kambing. Di urutan keempat dia berserikat sehingga dia mendapat 1/7 unta, kemudian yang keempat 1/7 unta, yang kelima 1/7 sapi. Ini urutannya. Ya. Kemudian di dalam sifatnya ada yang mempengaruhi keafdalan. Yang pertama dari sisi kegemukan. Semakin hewan itu semakin gemuk, maka itu lebih afdal dan lebih utama. Ya, sebab maksud dari kurban, di antara maksudnya adalah dagingnya. Ya, ingin dibagikan. Maka semakin dia gemuk, itu yang lebih afdal. Kemudian yang kedua, dalam hal warna. Ya. Dalam hal warna, yang paling afdalnya adalah warna putih, warna amlah. Dan Nabi ya menyembelih dengan warna amlah, ya, putih ini bersih. Ya. Demikian pula warna afra, putih kemerahan, putih condong ke warna merah. Kemudian warna hitam. Ini 3 urutan dari sisi warna yang afdalnya, yang utamanya. Ya. Dan saya bawakan di sini riwayat-riwayat di halaman 60 sampai 62. Kemudian antara jantan dan betina, ya, yang paling afdalnya dilihat dari sisi kegemukannya, yang paling banyak manfaatnya. Kemudian kadang dilihat dari sisi harganya. Dilihat dari sisi harganya. Ini semuanya memberikan pengaruh. Yang jelas semakin hewan kurban itu semakin baik, semakin mahal, maka itu yang paling afdal. Sebab ini adalah pengagungan. Allah firman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagian dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Kemudian di halaman 63, ya, saya sebutkan bersyirikat dalam hal menyembelih unta dan sapi. Saya terangkan bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan dengan dalil hadits Jabir riwayat Muslim
Kata beliau, naharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kata beliau, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Ini terjadi pada tahun Hudaybiyah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh seorang itu bersyirikat bersama 6 orang yang lainnya guna menyembelih seekor unta atau menyembelih seekor sapi. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Dan pembolehannya ini hanya pada sapi dan unta. Ada pun yang kita saksikan pada sebagian masyarakat kita, ada yang bersyirikat dalam menyembelih kambing. Ya. Syirikat 7 orang menyembelih kambing. Ya. Atau berapa orang menyembelih kambing. Ya. Kalau ini dianggap sebagai sembelihan kurban, itu tidak syah sebagai kurban. Dia hanya syah sebagai sedekah saja. Pahalanya hanya di sedekah, bukan di pahala kurban. Jelas ya? Demikian pula, kata 7 orang di sini bukan keharusan 7 orang. Tapi ini penjelasan boleh bersyirikat berapa? 7 orang. Ya saya saja 1 orang boleh menyembelih seekor sapi 1 orang. Ya. Jelas ya? Maka 5 orang boleh saja dia membeli seekor apa? Seekor sapi. 3 orang boleh membeli seekor sapi. Misalnya 3 orang. Ya. 1 ya 2/7. Yang satunya 2/7. Yang satunya 3/7 misalnya. Tidak ada masalah. Mereka bersyirikat untuk membeli seekor sapi atau unta. Ya, jelas ya? Jadi ini tidak harus 7 orang bersyirikat baru syah, tidak. Tapi di sini Nabi menjelaskan boleh 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini penjelasan bolehnya. Ya. Kemudian di halaman 65 saya jelaskan tentang memberi hewan sembelihan kepada orang lain agar orang itu berudhiyah. Ya, ini sisi lainnya, dia sudah berkorban. Masih ada hewan kurbannya yang lain. Dia serahkan kepada orang, kamu ingin berkorban, ini ambil kambing saya, silahkan kamu berkorban. Ya. Ini diperbolehkan sebab Nabi melakukannya. Dalam hadits Uqbah bin Amir al-Juhani, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama dhahaya baina ashabihi." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membagi-bagi hewan-hewan udhiyah di antara para sahabatnya. Kemudian di halaman 66 saya terangkan tentang menyembelih hewan yang bunting. Dia beli sapi misalnya, sedang bunting. Ya. Dia beli kambing misalnya, sedang bunting. Masih ada janinnya di dalam perutnya. Apakah boleh disembelih? Kalau tentang bolehnya, ayat-ayat dan hadis menjelaskan tentang kurban bahimatul an'am. Tidak dirinci. Apakah hewannya bunting atau tidak, semuanya boleh disembelih. Tapi khusus untuk hewan yang bunting ini, karena dia ada janin di dalamnya, maka harus diketahui. Sepanjang ibunya atau induknya, apabila induknya sudah disembelih, maka ini sudah menghalalkan janin yang ada di dalam perutnya. Ya. Dan ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri dan selainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zakatul janin, zakatu ummihi." Penyembelihan terhadap janin teranggap ke dalam penyembelihan induknya. Jadi kalau induknya sudah disembelih, maka janin yang ada di dalam perutnya itu sudah halal juga untuk dimakan. Sebab penyembelihan itu penghalalan. Dan penghalalan untuk si induk itu penghalalan untuk yang ada di dalam perutnya. Kecuali kalau misalnya sudah disembelih, begitu dibelah perutnya, ya, janinnya masih hidup. Maka ini lain lagi masalahnya. Kalau janinnya masih hidup, maka janin ini harus disembelih sendiri. Harus disembelih sendiri. Ya. Mungkin akan muncul di sini pertanyaan, ya bagaimana kalau janinnya saya tidak sembelih, saya pelihara? Ya. Jawabannya, kalau ingin dipelihara silahkan, tapi tetap harus disembelih nanti. Tetap harus disembelih, sebab dia sudah menjadi hewan apa? Hewan kurban. Ingat, ada ketentuan. Kalau sudah menjadi hewan kurban, itu ada ketentuannya, akan kita rinci. Ya. Tidak boleh dijual lagi. Tidak boleh dijual lagi. Ya. Dan kalau dia ingin sembelih pada saat itu, silahkan dia sembelih, tidak ada masalah. Dan itu yang terafdal ya, yang paling bagusnya. Kemudian saya sebutkan di sini beberapa ketentuan seputar umur hewan kurban. Ya. Tentang masalah umur ini, Nabi memberikan ketentuan secara umum. Kata beliau, "La tadbahu illa musinnah, illa ya'sura alaikum
fatadbahu jada'atan min ad-dha'n. Kata beliau, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah ini artinya hewan yang sudah cukup umur. Kecuali kalau sulit bagi kalian menemukan musinnah, maka tidak apa-apa kalian menyembelih jada dari jenis domba. Ya. Ini ketentuan umum dari Nabi. Musinnah itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan bahasa lain, dengan kata as-sani. Hewan dikatakan cukup umur apabila gigi taringnya sudah jatuh. Ya. Apabila gigi serinya sudah jatuh. Apabila gigi serinya sudah jatuh, dia sudah dikatakan sani. Ya. Dan ini berlaku pada 3 hewan ternak ini, unta, sapi dan apa? Sapi dan kambing. Tapi khusus untuk kambing, kalau tidak dapat musinnah, kalau tidak dapat as-sani, hewan yang sudah jatuh gigi serinya, maka boleh dia menyembelih di umur jada. Nah, jada ini kita akan terangkan. Di domba usia jada. Ya, maka di sini saya perlu rinci. Ya, unta yang sani itu apa? Sapi yang sani itu apa? Kemudian kambing yang sani itu apa? Kambing yang jada itu apa? Ya. Ini 4 pembahasan. Ya, semuanya kita uraikan dari halaman 68 hingga halaman 72. Ya. Dan ini subhanallah, pembahasan ini pembahasan yang panjang sebab dia terkait dengan pembahasan dari sisi bahasa. Ya. Dan ulama fikih yang menyebutkannya dengan panjang lebar. Karena itu saya tidak ingin memanjangkan pembahasan di sini. Ya, saya hanya membaca kesimpulan pembahasan di halaman 72. Bahwa kesimpulannya untuk onta, ya, yang dikatakan cukup umur, kalau dia sudah mencapai umur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Ini untuk onta. Untuk sapi, dikatakan cukup umur apabila dia telah mencukupi umur 2 tahun, masuk tahun ke-3. Ini untuk sapi. Untuk kambing yang bukan domba, dikatakan cukup umur apabila dia telah mencukupi umur setahun dan memulai masuk tahun kedua. Ini kambing yang bukan apa? Bukan domba. Untuk domba jada, ini apabila dia telah mencukupi umur 6 bulan. Telah mencukupi umur 6 bulan. Ini kesimpulannya. Siapa yang lebih berhati-hati, ya maka silahkan dia menambah umur di atasnya kalau ingin berhati-hati. Ya. Dan sebenarnya masalah ini kembali kepada keahlian. Kembali kepada keahlian. Keahlian di dalam melihat gigi, ya, hewan ternak itu, dan keahlian di dalam melihat hewan ternak ini bagaimana. Ya. Karena itulah, ya, saya di sini hanya memberikan ukuran dari sisi umur, dan inilah yang ada di dalam pembicaraan ulama-ulama ahli fikih. Ya. Jadi saya simpulkan tadi, kalau unta berapa tahun? Setelah mencapai umur 5 tahun, masuk tahun ke berapa? ke-6. Kalau sapi? Sudah masuk genap 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kalau kambing selain domba? Ya, sudah mencukupi umur setahun, masuk tahun ke-2. Kalau domba? Ya, paling minimal 6 bulan. Ya, dia sudah cukup 6 bulan, masuk bulan ke-7. Baik. Kemudian di halaman 74 saya terangkan tentang cacat pada hewan kurban. Ya, dan saya bawakan di sini hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma yang merupakan sumber pembahasan, sumber landasan hukum di dalam masalah cacat-cacat ini. Rasulullah SAW menyebutkan 4 cacat yang harus dihindari. Beliau menerangkan 4 cacat ini. Kata beliau, al-arja'u al-bayyinu dhala'uha, wal-awra'u al-bayyinu awaruha, wal-maridatu al-bayyinu maraduha, wal-ajfa'u allati la tunki. 4 cacat. Ya. Sebelum saya uraikan 4 cacat ini, harus diketahui bahwa 4 cacat ini bukan pembatasan, tapi dia standar cacat. Ya. Kalau ada yang cacat semisal ini atau lebih parah dari 4 cacat ini, maka itu lebih tidak boleh lagi tentunya. Lebih tidak boleh lagi. Jadi 4 ini hanya sekedar ukuran standar. Ya. Apa 4 cacat ini? Yang pertama adalah sembelihan yang pincang, yang kepincangannya sangat tampak. Ini yang pertama. Ya. Katanya orang Makassar, kepani. Ya.
Jadi kalau dia misalnya pincang dan pincangnya sangat tampak sekali, ini tidak boleh. Bagaimana ukuran pincang yang tampak itu? Itu akan tampak ketika hewan itu berjalan. Ketika hewan ini berjalan bersama kawan-kawannya, yang pincang ini akan ketinggalan di belakang. Akan ketinggalan di belakang. Dan ini adalah apa? Tanda bahwa kepincangannya sangat tampak. Adapun kalau dia pincang, tetapi berjalan tetap sama yang lainnya, bahkan mungkin dia paling depan, maka ini tidak mempengaruhi. Yang seperti ini namanya kepincangan tidak tampak. Ingat ya, Nabi hanya menyebutkan kepincangan yang sangat tampak kepincangannya. Kalau tidak begitu tampak, tidak apa-apa. Jelas ya? Baik. Jadi kalau pincang saja tidak boleh, pincang yang begitu tampak kepincangannya tidak boleh, apalagi hewan yang buntung kakinya. Itu lebih apa? Lebih tidak boleh lagi. Ya. Atau hewan yang patah kakinya, itu lebih tidak boleh lagi. Ya. Jelas ya? Tentunya kalau misalnya ada yang mencari hewan tidak pincang sama sekali, itu tentunya lebih afdal. Lebih afdal dan lebih utama. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal aura'u al-bayyinu awaruha. Ya. Dan tidak boleh menyembelih sembelihan yang sebelah matanya buta, yang kebutaannya sangat tampak. Ya, kalau dia buta sebelah matanya, ya picok, maka ini tidak boleh disembelih. Tapi kebutaannya sangat tampak. Kebutaannya sangat tampak. Bagaimana tampaknya kebutaan itu? Ya kelihatan ya dari matanya menonjol misalnya. Ya. Kelihatan matanya yang berwarna putih misalnya, atau mencekung ke dalam. Ya. Dan seterusnya dari hal-hal yang sangat tampak menunjukkan butanya hewan itu. Ya. Kalau buta sebelah mata saja tidak boleh, apalagi hewan yang buta matanya dua-dua. Jelas ya? Adapun hewan yang kalau dilihat sepintas lalu tidak buta, tapi ternyata begitu didekatkan tangan, ya tidak melihat sebelah matanya, ini tidak ada masalah. Sebab ini kebutaannya apa? Kebutaannya tidak tampak. Ya, demikian pula hewan yang rabun, dia hanya melihat di siang hari saja. Kalau di malam hari tidak bisa melihat. Ini juga tidak ada masalah, sebab kebutaannya apa? Kebutaannya tidak tampak. Ya. Tapi sekali lagi tidak diragukan. Kalau hewannya bersih dari ini, itu lebih afdal dan lebih apa? Lebih utama. Baik. Kemudian cacat yang ketiga yang tidak boleh, kata Nabi, wal mariyadatu al-bayyinu maraduha. Sembelihan yang sakit, yang sakitnya sangat tampak. Ya, terlihat. Ini kambing, ada penyakit padanya. Apakah kurapan seluruh tubuhnya misalnya? Atau ya, karena sakitnya terlihat menggigil, ya, tidak ada nafsu makannya. Ada yang semisal dengan itu. Ini sakitnya sangat tampak. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau dia sakit tapi sakitnya tidak tampak, sakit tetapi masih makan, masih jalan, ya, sama kawan-kawannya, ini tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh adalah hewan kurus yang tidak berlemak atau tidak bersumsum. Ya. Perhatikannya kurus, tapi kurusnya apa? Tidak berlemak, bersumsum. Dan ini dipahami oleh pakar kambing. Ya. Ahli kambing itu sekedar dia detik pada tulangnya, dia akan tahu ini ada sumsumnya atau tidak. Ya. Jelas ya? Jadi yang dimaksudkan tidak bersumsum. Ya. Itu yang dimaksudkan. Adapun kalau dia kurus tapi masih ada daging, maka ini boleh saja. Ini boleh saja. Baik, ini 4 cacat ya, yang merupakan standar cacat. Ya. Saya katakan tadi bahwa cacat-cacat yang disebutkan di dalam hadis ini bukan pembatasan. Apa yang semisal dengan 4 ini atau lebih darinya, itu tidak boleh. Apa yang dah sampai ke derajat 4 ini, maka itu hukumnya makruh atau boleh saja. Ya. Hewan yang misalnya terpotong telinganya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, sebab dia tidak masuk ke dalam apa? Cacat ini. Tapi terpotong telinganya itu kurang indah namanya. Karena itu dia dianggap makruh oleh para ulama. Demikian pula yang terpotong yang terpotong ekornya, ini juga adalah hal yang makruh, walaupun itu boleh. Ya.
Walaupun itu boleh. Kalau dia misalnya seluruh tubuhnya kena luka bakar ya, atau penuh kurapan, maka ini sangat nampak penyakitnya. Ini tidak boleh sebagai hewan kurban. Ya, sebab mempengaruhi dagingnya. Kemudian di halaman 79 saya terangkan waktu pelaksanaan kurban. Ya, secara umum waktu pelaksanaan kurban ini, ya, saya uraikan di sini dalil-dalilnya dari hadis maupun ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan saya ingin menyimpulkan bahwa waktu pelaksanaan kurban itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tanggal 10 ini setelah matahari terbit di atas atau sepenggal dia setinggi 1 tombak, sudah terbit setinggi 1 tombak ya. Kemudian imam sudah selesai melaksanakan sholat Id. Itu ukurannya ya. Jadi kalau dilihat ukurannya formulanya adalah imam telah melaksanakan sholat apa? Sholat Id ya. Tapi kalau imamnya sholat Id sebelum matahari terbit, itu juga belum syah namanya ya. Jelas ya? Jadi harus setelah matahari terbit ya. Kemudian imam melaksanakan sholat ya, barulah syah untuk menyembelih. Dan etikanya, kalau seorang hidup bersama kaum muslimin, sholat bersama pimpinan negaranya ya, atau siapa yang diwakilkan oleh pimpinan negara untuk sholat, maka etikanya jangan ada yang menyembelih sebelum pimpinan negara menyembelih. Kalau dia menyembelih di lapangan ya, biarkan dia menyembelih. Sebab Nabi SAW beliau memulai menyembelih baru diikuti oleh para sahabat. Ini etika ya, tapi bukan ukuran keabsahan. Dalam artian keabsahan tidak ditentukan oleh hal itu. Yang menentukan keabsahan imam sudah sholat atau belum ya. Karena itu bagi musafir, orang yang musafir kalau dia ingin berkurban ya, dia kira-kira waktunya. Ini dia kira-kira orang sudah selesai sholat ya, mungkin paling amannya jam 9 itu sudah selesai orang sholat ya. Saya kira dihadirin dari sholat Id melebihi jam 9 ya. Baik. Jadi ini awal waktu kurban. Waktu kurban ini terus berjalan hingga apa? Hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Sebab Nabi berkata, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Dan hari tasyrik itu 3. Ya. Hari tasyrik itu 3. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa batasan akhir adalah tanggal 12. Ketika matahari terbenam di tanggal 12. Ya. Kenapa? Sebab tidak pernah ternukil dari para sahabat ada yang menyembelih lewat dari tanggal 12. Kalau ada yang mengambil pendapat ini untuk berhati-hati itu lebih afdal. Karena itu saya sendiri yang saya lakukan untuk diri saya. Saya berusaha berkurban sebelum tanggal 12 atau sebelum tanggal 12 lewat. Kalau misalnya ada yang menyembelih tanggal 13, itu juga insyaallah taala syah berdasarkan nas-nas umum. Tapi hati-hati dalam hal ini itu pada tempatnya. Sikap berhati-hati itu adalah hal yang pada tempatnya. Baik. Jadi sekali lagi, waktu berkurban bermula setelah imam melaksanakan sholat Id dan berakhir sampai tanggal apa? Sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu akhirnya. Dan di malam hari itu juga boleh dilaksanakan kurban di malam hari. Ya, tidak larangan yang syah di dalam masalah ini. Memang ada sebagian hadis mengatakan makruh menyembelih di malam hari, tapi hadisnya lemah. Ya. Kalau makruhnya ditinjau dari sisi di malam hari kurang cahaya, sehingga kalau disembelih misalnya hewannya kurang tepat penyembelihannya, tidak sempurna penyembelihannya, atau ketika dikuliti banyak daging yang melekat di kulit, ya, makruh dari sisi ini ya mungkin saja. Tapi kalau dihitung dari malamnya misalnya dianggap malamnya secara mutlak makruh, ini tidak. Sebab kita di masa ini penuh dengan fasilitas. Ya, malam hari mungkin bisa lebih terang daripada siang hari. Ya, mungkin bisa lebih terang daripada siang hari. Ya, kalau memang kondisi memungkinkan untuk menyempurnakan hewan sembelihan di malam hari, tidak ada masalah untuk menyembelih di malam hari. Baik.
Selesai di sini ya pembahasan tentang masalah waktu pelaksanaan. Ya. Jadi ini pembahasan yang paling penting sebenarnya. Kita mengenal jenis-jenis hewan kurbannya, kita kenal umurnya dan waktu pelaksanaannya. Ini yang paling penting untuk kita ketahui. Karena itu saya simpulkan di halaman 85 sampai 86 syarat-syarat dalam berkurban, dalam berudhiyah. Syaratnya ada 5. Saya simpulkan 5 syarat ini supaya diingat. Ini kaidah ya di dalam berkurban. Siapa yang ingin berkurban dan ingin kurbannya itu syah, hendaknya dia ingat 5 syarat ini. Syarat yang pertama, hewan yang disembelih hendaknya bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternaknya adalah unta, sapi atau kambing. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, hewan yang disembelih harus telah mencapai umur yang cukup sesuai dengan syariat. Umur yang cukup telah kita terangkan tadi. Ya, telah kita terangkan. Kemudian syarat yang ketiga, hewan ternak tersebut harus lepas dari cacat-cacat yang menghalangi keabsahan kurban. Ini syarat ketiga. Syarat yang keempat, penyembelihan harus dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh syariat. Waktunya juga telah kita terangkan. Kemudian ada syarat yang kelima, ini juga penting untuk diingat. Syarat yang kelima, hewan kurban yang dia sembelih itu adalah kepemilikannya sendiri, tidak terkait dengan hak orang lain. Kalau terkait dengan hak orang lain, ya, misalnya hewan yang didapatkan dengan cara dia curi atau dia rampas atau cara yang tidak benar lainnya, maka itu tidak syah sebagai apa? Hewan kurban. Sebab dia menyembelih sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Tadi ada disinggung tentang kurban bagi orang kafir yang berkurban. Ya. Orang kafir yang berkurban itu tidak syah darinya kurban, tidak diterima. Sebab keislaman itu syarat syahnya sebuah ibadah, keislaman. Ya. Kalau dia bersedekah, ya, berkurban, dia sembelih misalnya, kemudian dia bagi-bagi, ya, tidak ada masalah, pembagian boleh diterima. Pembagian boleh diterima, tapi kurban itu tidak dianggap kurban baginya. Ya. Dan orang kafir dimaklumi, amalannya batal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekafirannya. Ya, dan akan kita bahas ya, bahwa sembelihan orang kafir itu bisa dimakan. Ya. Kemudian di sini saya terangkan di halaman 87 beberapa hukum seputar hewan yang telah ditentukan sebagai udhiyah. Ya, ini dari fikih yang kadang banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Harus diketahui ya bahwa hewan kurban, kalau sudah dipastikan ini saya mau berkurban dengan kambing ini, maka itu sudah pemastian. Tidak boleh lagi dirubah statusnya. Ya, tidak boleh lagi dia berubah pikiran. Oh, saya tidak jadi kurban, ini kambing saya jual saja. Tidak boleh. Jelas ya? Ya. Kenapa? Sebab Nabi SAW ketika beliau menyembelih atau melihat ada orang yang menyembelih sebelum beliau menyembelih, ya, dan beliau anggap sembelihan itu tidak syah, beliau berkata hendaknya kalian menyembelih hewan ternak yang lainnya, disuruh mengganti. Ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi. Ya, kalau hewan kurban sudah disembelih tidak syah, maka harus dia ganti hewan kurban itu. Ya, harus dia ganti dengan sembelihan yang baru. Kalau memang dia tidak ada udzur dan tidak ada alasan yang tepat. Ya, karena itu saya bawakan di sini dalil-dalil dan saya tetapkan hukum bahwa hewan terpastikan menjadi hewan kurban dengan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, dia berkata, ini adalah hewan kurban. Dia bawa misalnya kambing, dia tunjukkan, ini hewan kurban saya. Ini hewan kurban saya. Atau dia beli kambing, kemudian kambing ini sudah dia ikat. Ya, sudah dikalungi. Dia beri kalung dengan sendal atau apa, ya, sebagai tanda bahwa ini adalah hewan kurban. Ya. Sebagai tanda bahwa ini adalah hewan kurban. Jadi kalau sudah sampai yang seperti ini dia sudah pastikan namanya. Sudah tetap sebagai hewan kurban. Demikian pula dengan pemastian, di antara pemastian, apabila dia telah menyembelih hewan itu dengan niat kurban. Kalau ternyata dia sembelih salah, bukan pada waktunya, maka dia harus mengganti lagi hewan itu. Ya. Jelas ya? Jadi ini 2 perkara yang dengannya dikatakan dia telah memastikan hewan itu sebagai hewan kurban. Nah, di sini yang hukum yang perlu kita perhatikan, kalau hewan kurban itu telah dipastikan sebagai hewan kurban, ada 7 konsekuensi yang harus diperhatikan. Yang pertama, hewan kurban itu tidak boleh dipindah kepemilikannya.
Jadi kalau sudah dipastikan ini hewan kurban, tidak boleh berpindah kepemilikan. Oh, silakan kamu ambil hewan saya ini, tidak boleh. Ya. Atau dia jual, ya. Atau dia hibahkan. Ya. Dengan cara apapun yang memindahkan kepemilikan tidak diperbolehkan. Dia harus disembelih sebagai hewan kurban. Ini ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, demikian pula kalau misalnya ada orang yang ingin berkurban, dia beli misalnya 10 sapi. Ya, dia katakan sapi ini untuk kurban. Sebelum masuk tanggal 10 Dzulhijjah, orang yang berniat berkurban ini meninggal. Ya. Ahli warisnya berkata, tidak, 10 sapi ini warisan. Kami tidak mau, kita mau bagi-bagi. Ya. Maka di sini jawabannya apa? Tidak boleh. Dia sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Tidak masuk lagi ke harta warisan. Sudah keluar dari harta warisan. Kemudian hukum yang kedua, kalau hewan kurban sudah dipastikan sebagai hewan kurban, sudah ditentukan sebagai udhiyah, maka tidak boleh digunakan secara mutlak. Ya, tidak boleh dipakai untuk membajak tanah, tidak boleh ditunggangi tanpa hajat, ya tidak boleh diperah susunya. Ya. Saya tadi sebutkan ditunggangi tanpa hajat. Kalau ada hajat tidak ada masalah. Jelas ya? Atau diperah susunya, kalau itu tidak membahayakannya. Sebab ada hewan kalau tidak diperah susunya akan membuat dia sakit. Ya. Dia kalau diperah susunya untuk menyehatkan dia tidak apa-apa. Tapi kalau dia perah susunya untuk diambil manfaat, ini tidak boleh. Sebab dia sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Ini konsekuensi kedua. Konsekuensi yang ketiga, kalau hewan udhiyah itu terkena cacat, ya, terkena cacat, misalnya tiba-tiba hewannya patah kakinya, ya, patah kakinya misalnya, atau tiba-tiba buta matanya. Ya, patah kakinya atau buta matanya. Siapa yang mempertanggungjawabkan cacat ini? Jawabannya ini dilihat kepada sebab kenapa dia cacat. Kalau dia cacat karena keteledoran dari si pemilik, kelalaian darinya, maka dia wajib menggantinya. Ya, tapi kalau dia cacat hal yang lumrah, ya memang karena kambingnya ini kambing yang terlalu ya, terlalu kuat, lompat sana sini akhirnya patah kakinya, ya, maka ini di luar tanggung jawab pemilik. Ya, tidak ada masalah, tetap disembelih dan bukan tanggung jawab pemilik. Jelas ya? Kemudian yang keempat, demikian pula kalau hewan kurbannya hilang. Ya. Ini pertanggungjawabannya dilihat kepada faktor kelalaian sang pemilik. Kalau dia hilang karena kelalaian si pemilik harus ganti. Ya. Kambing dia parkir depan rumahnya. Ya. Dia ikat di depan pagarnya. Ya, orang lalu lalang di situ. Dia lewat saja sudah dicabut. Ini kelalaian namanya. Maka kalau kelalaian dari si pemilik, maka dia harus menggantinya. Tapi kalau sudah di kandang, sudah ada yang menjaga dan hilang kambingnya, itu di luar kesengajaan. Ya, bukan lagi tanggung jawab pemilik. Demikian pula yang kelima, ya, kalau sembelihan tersebut mati sebelum disembelih, ya, maka dilihat apa yang menyebabkan kematiannya. Kalau kelalaian atau sebab dari pemilik atau pemilik yang menyebabkan dia mati, dia wajib menggantinya. Tapi kalau di luar faktor kesengajaan, maka ini tidak ada masalah. Konsekuensi yang keenam, penyembelihan itu dilakukan sebelum sholat Id. Jadi kalau misalnya ada yang menyembelih sebelum sholat Id, ya, maka hukum sembelihannya tidak sah dan si pemilik wajib untuk menggantinya. Ini 6 konsekuensi yang harus diperhatikan. Dan pembahasan berikutnya insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah sholat asar. Ya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.